Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi ulah warga membela pengedar narkoba tadi, masih ada informasi lain, diantaranya penangkapan pembunuh anggota DPRD, serta laporan langsung dari lokasi pencarian bocah yang tenggelam di ibu kota. Segera kita jelang Buser Pagi selengkapnya, saya Dazen Frila. Informasi pertama kami, saudara, penangkapan pengedar narkoba di Pekanbaru Riau dihalangi warga setempat. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan warga. Kericuhan terjadi saat polisi hendak menangkap salah seorang tersangka pengedar narkoba di Kampung Terendam, Rumbai, Pekanbaru. Warga dan keluarga berusaha menghalangi dan melindungi tersangka saat akan dibawa ke kantor polisi. Padahal tersangka Asrial sudah menjadi target polisi karena terlibat dalam jaringan pengedar narkoba di wilayah Pekanbaru. Untuk membubarkan warga, polisi terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Meski mendapat perlawanan warga, tersangka akhirnya berhasil dibawa ke Mapolda Riau beserta sejumlah barang bukti narkoba dan senjata api. Pada saat kita melakukan penangkapan, para masyarakat di sekitar situ dan keluarga ada menghalang-halangi penangkapan kita. Dari TKP kita amankan ada barang bukti ya, berupa sabu sebanyak 3 paket, dan di TKP juga ditemukan ada senti rakitan yang berhasil kita amankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini ditahan di Mapolda Riau untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ahmad Bison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Nekat menjadi kurir narkoba, seorang ibu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibekuk polisi. Dari rumah wanita cantik itu, polisi menemukan 151 gram sabu siap edar. Kita buka ya. Ini apa nih, Mak? Sabu ya. Masih memakai baju tidur, Novi sangat terkejut saat polisi tiba-tiba datang dan menggeledah rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Pinang. Bukan tanpa alasan, ibu rumah tangga ini memang menjadi incaran polisi karena menjadi kurir narkoba. Bisa disaksikan ya Pak RT ya, sesuai dengan pengakuannya, ini diperoleh dari temannya, pacarnya, sama Hotman, kemudian mau serahkan lagi ke orang lain. Iya. Di mana? Di Batam. Nggak jadi hari ini, rencananya? Besok, tapi dia tadi nelfon katanya bosnya lagi bilang suruh tahan. Dari rumah wanita cantik ini, petugas menemukan barang bukti 151 gram sabu yang rencananya akan dibawa ke Batam pada Kamis kemarin. Novi mengaku nekat menjadi kurir sabu karena terdesak kebutuhan ekonomi. Diamankan narkoba tersebut beserta HP milik dari NS tersebut, dan memang diakui barang itu ada rencana mau dibawa ke Batam. Tapi sebelum berangkat sudah keburu ditangkap oleh anggota kita. Polisi masih memburu pemasok barang haram tersebut kepada Novi. Atas perbuatannya, sang ibu rumah tangga pun terjerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kita ke informasi lainnya, saudara. Seorang bocah laki-laki hanyut terseret arus di gorong-gorong Kampung Makassar, Jakarta Timur pada Kamis malam tadi. Upaya penyisiran dan pencarian korban hingga Jumat dini hari tadi masih belum membuahkan hasil. Dibantu warga, tim penyelamat yang tiba di lokasi langsung melakukan pencarian terhadap Andrian Maulana. Petugas menyusuri gorong-gorong yang menghubungkan saluran air warga dengan Kali Cipinang.
Menurut saksi mata, saat kejadian, bocah berusia 12 tahun itu turun ke dalam lubang gorong-gorong untuk mencuci bola. Diduga ia dan 3 temannya tak menduga hujan turun, sehingga membuat arus menjadi deras. Teman-teman korban pun tak mampu menolong korban yang terseret derasnya arus gorong-gorong. Dan saudara, hingga Jumat dini hari tadi, warga terus mencari keberadaan Adrian Maulana. Bahkan ayah korban nekat menelusuri ke dalam gorong-gorong hingga ratusan meter demi menemukan anaknya yang hilang. Sementara petugas gabungan dari PPSU, Damkar, dan kepolisian juga berpencar menelusuri kali besar yang sulit dijangkau warga. Meski sudah mencapai kali penghubung, namun keberadaan korban masih belum ditemukan. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini pencarian Adrian Maulana, sudah ada Rivi Satria Negara di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Rivi, apa sudah ada tanda-tanda keberadaan korban saat ini? Ya, sayang sekali Dazin, memang hingga saat ini Adrian Maulana, bocah 12 tahun yang terseret arus kemarin di sebuah gorong-gorong di kawasan Jalan Dharma Bakti, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, ini belum ditemukan hingga saat ini. Dan untuk memberi gambaran kepada Anda, gorong-gorong atau lokasi di mana Adrian Maulana ini terseret arus adalah di tepat di sini, di mana memang bisa terlihat gorong-gorongnya ini tidak tertutup karena memang gorong-gorong ini tengah dalam pembangunan. Dapat kami perlihatkan pula di sini, ini adalah penutup dari gorong-gorong yang memang saat ini belum terpasang. Dan kemarin sendiri kejadiannya, Adrian Maulana ini sedang bermain dengan 2 orang teman lainnya tepat di sini. Memang Adrian sendiri posisinya ada di bawah atau di gorong-gorong ini ketika hujan deras terjadi, terbawa arus. Nah, untuk kronologinya, lebih lengkapnya lagi kami telah bersama dengan Ketua RT setempat, Pak Heri. Selamat pagi, Pak Heri. Ya, Pak Heri, untuk memberi gambaran, Pak, ini kemarin ketika Adrian terseret arus ini, bagaimana sih, Pak, informasi yang Bapak terima begitu kejadiannya? Kronologinya begini, Mas, pada saat jam 18.30 terjadi hujan lebat kan. Itu anak-anak itu bertiga, yang 2 di atas ini, yang 1 masuk ke dalam. Informasi dari rekan-rekan si Adrian ini, Adrian masuk ke dalam terbawa arus pada saat hujan deras. Ya. Bermain bertiga, tapi yang 2 lagi? Yang 2 di atas. Yang 2 di atas, posisi Adrian. Begitu dia menolongin, karena air begitu derasnya, temannya tidak sanggup menolong. Pak, tapi ini memang sedang dalam pembangunan ya, Pak, ya? Sedang dalam pembangunan, proses pembangunan memang belum sepenuhnya ditutup, karena memang dalam proses pembangunan. Kalau untuk pencarian sendiri, Pak, ini sudah sampai kemana aja sih, Pak? Pencarian dari semalam dilakukan dari tim Gegana, dari Damkar, dari personel PPSU, TNI Polri, dan Kamtibmas dan Babinsa sampai ke pintu air PPD itu. Sudah ke berbagai area ya, Pak, ya? Oke, dan memang saudara, untuk pencarian sendiri berdasarkan informasi yang kami terima ini sudah mencapai ke berbagai area atau lokasi. Ada Kali Halim misalnya, lalu juga ke Kali Malang, termasuk ke BKT ya, Pak, ya. BKT juga sudah dilakukan pencarian. Dan selain dilakukan pencarian oleh PPSU, lalu dari pihak kepolisian, Satpol PP, ini juga dilakukan pencarian oleh warga, di mana warga ada yang menuju ke kali-kali tadi untuk mencari keberadaan Adrian, namun hingga saat ini memang masih belum ditemukan. Sekian, Dazen. Baik, terima kasih Rivi, semoga Adrian segera ditemukan. Sementara itu, Saudara, Sugianto dan Dewi Sultiana, pasangan suami istri di Denpasar, Bali, tak pernah menyangka akan kehilangan 2 anaknya sekaligus. Kebersamaan keluarga ini berakhir setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Selat Bali dan merenggut nyawa kedua buah hati. Saudara, inilah kisah mereka yang pergi. Tenggelam, Mas, kapalnya tenggelam, Mas. Hari-hari yang dijalani Sugianto dan Dewi Sultiana kini tak lagi sama. Pasangan suami istri yang tinggal di Pedungan Denpasar, Bali ini kerap merasakan kehampaan sejak tak ada lagi kedua anaknya di rumah bersahaja ini. Kedua anak mereka, Alifiah Putri Sugiyarti dan Bagas Putra Sugiarto, meninggal dunia dalam musibah tenggelamnya kapal Yunisi di perairan Selat Bali.
mereka meninggal dunia di usia teramat belia, 19 tahun dan 16 tahun. Alivia baru saja lulus dari SMK Harapan dan Bagas baru lulus SMP Kesumasari di Denpasar. Setiap kali melihat foto kedua anaknya, Dewi Sulitiana tak kuasa menahan tangis. Sugianto masih teringat saat-saat terakhir sebelum ajal menjemput kedua anaknya. Yang masih terngiang itu teriakan anak perempuan saya. Dia panggil, dia pegang tangan saya, dia teriak ketakutan. Dia panggil ibu juga gitu. Jadi tiba-tiba kapal terbalik gitu. Lalu ya itu suara terakhir dari anak perempuan saya yang sampai sekarang masih terngiang. Jadi kalau Bagas Putra dipegang ibu dan teman saya. Cuman saya sempat dengar dia bilang ke ibunya, "Bu, pakai jaket pelampungnya." Pakai aja jaket pelampungnya, Bu. Ibu ngambilnya jaketnya kekecilan, cuma bilang gitu aja. Lalu ya itu suara terakhir anak laki-laki saya. Kapal tenggelam mas, kapalnya tenggelam mas. Alivia dan Bagas merupakan bagian dari 7 korban meninggal dalam kecelakaan kapal Yunisi pada 29 Juni lalu. Ketika itu, mereka dalam perjalanan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian, tercatat ada 76 korban, terdiri dari 51 korban selamat, 7 korban meninggal, dan 18 korban hilang. Gelombang tinggi diduga jadi penyebab karamnya kapal Yunisi. Yang saya ingat sampai sekarang kejadiannya begitu cepat dari awal kami tidur hingga perahu terbalik 5 menit kurang. Lalu tiba-tiba saya sudah ada di dalam air. Korban tewas yang berhasil ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Negara Jemberana, Bali untuk diidentifikasi. Di antara korban tewas yang diidentifikasi adalah Alivia dan Bagas. Sementara korban selamat kebanyakan dibawa ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, termasuk Sugianto. Hingga ia kemudian mendapat kabar bahwa kedua anaknya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Alivia dan Bagas kini telah tiada, namun cinta untuk mereka dari kedua orang tua tak pernah padam. Seperti hari itu, Sugianto melangkahkan kaki ke pemakaman Bukit Sidakarya Denpasar, tempat kedua anaknya dimakamkan. Di atas pusara sang anak, ia menaburkan bunga sebagai tanda bahwa cinta untuk kedua anaknya akan tetap mekar dan mewangi. Pembunuh mantan anggota DPRD Serdang Bedagai akhirnya dibekuk. Benarkah pelaku mengalami gangguan jiwa? Selengkapnya dalam Buser Pagi sesaat lagi.